Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Imas mau bertanya, mohon penjelasannya tentang riya yang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ibu tanyakan itu adalah perihal riya, ya, salah satu penyakit hati. Kalau berbicara dengan ibadah yang berhubungan dengan hati, sebetulnya agak berat juga gitu ya saya kalau untuk menerangkan yang berhubungan dengan ibadah hati. Kenapa agak berat juga? Karena yang saya rasakan memang ibadah hati itu sangat sulit sekali yang saya rasakan. Entah apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang mungkin berbeda dengan apa yang saya rasakan. Cuman kalau saya pribadi merasa di dalam ibadah hati itu cukup berat dan sulit. Tetapi ini namanya juga hukum, kita harus tahu terhadap hukum itu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dari ilmu karena kita mengetahui akan ilmu tersebut, sehingga Allah memberikan berkah kepada kita, sehingga Allah menjadikan kepada kita di dalam sisa umur hidup kita ini menjadikan orang yang berusul khatimah, ya Bu ya. Riya itu Bu salah satu dari penyakit hati, begitu. Salah satu dari penyakit hati. Penyakit hati itu banyak sekali. Karena di dalam ibadah, Ibu juga mesti tahu ya, karena di dalam ibadah kita itu tidak hanya disupri ataupun diperintah oleh Allah di dalam ibadah yang berhubungan dengan zahiriyah saja. Tetapi kita disupri oleh Allah, la ilaha illallah itu isinya adalah ibadah zahiriyah dan juga ibadah batiniyah. 6 ibadah zahiriyah dan 6 ibadah batiniyah. Nah, ibadah batiniyah ini dan ibadah zahiriyah ini berbedanya kalau diibaratkan seperti ini, Bu. Misalkan kita itu bermaksud hendak membeli minuman yang ada di dalam botol misalkan. Maksud tujuan kita itu ingin membeli minuman yang ada di dalam botol tersebut. Berarti apa maksud kita? Ingin membeli minuman itu, bukan ingin membeli botolnya, kan? Nah, sedangkan botol tersebut diibaratkan apa kalau di dalam ibadah kita sehari-hari? Di dalam ibadah sehari-hari, botol tersebut diibaratkan seperti ibadah yang zahiriyah. Seperti kita melakukan sholat, kita mengaji Al-Quran, kita membaca sholawat misalkan, kita mengeluarkan zakat dan ibadah apapun itu yang sifatnya zahir, yang nampak terlihat oleh kita, diibaratkan itu hanya sebatas apa ya, canghangnya aja gitu Bu. Tetapi yang dimaksud bukan itu, isinya kan minumannya itu yang hendak mau kita minum, bukan botolnya. Tetapi coba, apakah kalau kita membeli minuman tanpa ada kemasannya, coba bagaimana? Artinya botol itu pun ataupun kemasan itu pun mempengaruhi akan minuman yang akan kita beli. Jadi artinya di dalam ibadah kita tidak hanya cukup di dalam sekedar sholat aja atau ngaji aja, tetapi hati kitanya buruk, tetapi hati kitanya busuk misalkan gitu, sehingga tidak ada artinya sholat kita. Nah, yang Ibu tanyakan ini riya juga itu adalah termasuk dari ibadah apa? Ibadah batiniyah, ibadah hati. Jadi ada hal-hal yang mafsadat yang merusak kepada ibadah hati kita itu, diantaranya itu adalah riya. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syarkul asghar. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya sangat mengkhawatirkan sekali yang terjadi akan umat kaula, yaitu dari asyarkul asghar, yaitu dari syirik kecil. Qalu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, wa masyarkul asgharu ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, qalu ar-riya. Kata Rasulullah, yang dinamakan dengan syirik kecil itu adalah riya. Nah, di dalam kitab Is'adur Rafiq, riya itu terbagi menjadi 5 bagian. Di dalam ini kitab Is'adur Rafiq dikatakan riya itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah wa yakunu imma bi idhari nuhulin wa sufratin wa antasha'us wa khafdi sautin
Yang pertama itu adalah riya yang menampakkan anggota badan kita. Itu ya. Kita lanjutkan dulu bacanya ya. Lidhanni annahu syadidul ijtihadi fil ibadah wa huznihi wa qillati aqlihi wa 'adami mubalatihi bi nafsihi lidhanni annahu mushtaghilun an nafsihi huwa aham. Jadi untuk di dalam kitab Is'abur Rafiq dikatakan untuk riya bagian yang pertama itu adalah kita menampakkan anggota badan kita dengan riyanya itu tersendiri. Jadi untuk yang pertama ini kalau menurut saya sih agak menyusahkan diri dan cukup menyiksa diri. Kenapa? Karena orang tersebut, misalkan orang tersebut adalah mungkin seorang yang berilmu. Dengan dasar ilmunya itu dia ingin menganggap atau dia itu ingin memperlihatkan kepada orang lain, misalkan dia itu sengaja menguruskan badannya gitu. Menguruskan badannya, bahkan sampai mempucatkan mukanya, bahkan rambutnya agak sedikit digimbal-gimbalkan misalkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia menguruskan tubuhnya itu dengan bertujuan ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya ini adalah orang yang menyedikitkan makan. Kemudian orang tersebut sengaja memucatkan wajahnya agar ingin dilihat orang lain bahwa saya ini adalah orang yang sedikit sekali tidur pada malam hari. Sampai begitunya. Jadi ada riya yang sampai sebegitunya. Jadi riya itu artinya adalah kita melakukan ibadah itu bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya itu adalah kita melakukan ibadah semata-mata karena ingin dipuji oleh orang lain, gitu ya. Karena ingin dikagumi oleh orang lain, oleh manusia, maksudnya seperti itu adalah riya. Jadi kalau riya yang pertama ini sampai segitunya orang, sampai sengaja menguruskan badannya, sampai sengaja memucatkan mukanya. Tetapi sayang sekali yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Itu yang bagian yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah wa imma bi idhari zayyis silahi, yaitu riya di dalam penampilan dan juga pakaian yang kita pakai. Jadi penampilan kita, pakaian kita, misalkan contohnya seperti ini, ka'itraqir ra'si fil masyi. Misalkan kita sengaja menundukkan kepala ketika berjalan, wa ibqa'i athari sujud, sengaja menampakkan bekas sujud pada jidatnya, wa lubsi sufi lidhanni annahu 'alimun, sengaja dia memakai pakaian ulama agar dia dianggap sebagai orang alim, au sufiyun, atau agar menganggap bahwa dia adalah ahli tasawuf. Jadi untuk yang kedua ini adalah misalkan dia karena saya adalah sebagai seorang alim, karena saya ini adalah sebagai seorang yang berilmu, sehingga kalau orang yang berilmu kan pantasnya mempunyai akhlak yang baik. Karena orang lain sudah tahu bahwa saya orang yang berilmu, orang yang beralim, maka pantas saya berbicara yang baik, maka perilaku saya pun layaknya baik. Sampai orang tersebut sengaja ketika berjalan pun dia sengaja menundukkan kepala, misalkan dia sengaja berjalan dengan sopan santunnya, tetapi di dalam hatinya bukan dikarenakan hormat kepada Allah, tetapi di dalam hatinya dia bermaksud bertujuan agar orang lain berbicara kepada kita, ih itu mah germah gelis, germah kasep, ngagaduhan ilmu ini sopan geli. Jadi yang diharapkannya itu seperti itu oleh orang lain gitu. Bahkan dia sampai wa ibqa'i athari sujud, misalkan agar orang lain tahu bahwa saya ini adalah seorang yang ahli ibadah gitu. Sampai kepalanya entah gimana itu sujudnya ya, sampai sujudnya tuh nggak tahu dipasrok-pasrok, nggak tahu gimana, sampai jidatnya tuh pada hitam gitu ya, maaf gitu ya, bisik suami ibu jidatnya pada itu. Saya nggak bermaksud berbicarakan suami ibu gitu, bisik, ada yang seperti itu. Ini mah bagi orang yang niatnya seperti itu, bukan saya membicarakan seperti itu gitu ya, karena saya juga suka lihat, bukan berarti saya bersuudon orang itu seperti itu gitu ya. Ini mah ya orang yang riya sampai sengaja ininya apa tuh kepalanya, karena perasaan gitu ya, nenek saya yang udah tua banget gitu, udah sampai umur hampir ke 90 gitu. Saya lihat nenek saya selalu sholat siang malam, tapi nggak lihat saya itu apa nih tar nenek saya ada hitam gitu.
Jadi nggak tahu itu itemnya karena apa itu. Gitu ya. Jadi misalkan orang tersebut sengaja ingin menampakkan bekas di jidatnya agar orang lain tahu bahwa saya ini adalah seorang ahli tahajud, ahli ibadah malam misalkan. Jika ada bermaksud di dalam hati seperti itu, maka itu pun sudah termasuk riya. Itu. Bahkan sengaja dia memakai pakaian ulama misalkan. Berarti kalau dia sengaja memakai pakaian ulama bukan hanya sekedar dia menipu dirinya sendiri. Berarti dia sudah menipu bahkan kepada orang lain begitu. Karena saya misalkan seorang santri nih, saya adalah udah keluaran pesantren nih. Kata orang saya ini berilmu begitu. Kalau hanya sebatas laki-laki memakai kampret kemudian memakai peci hitam, memakai sarung, kalau menurut saya itu tidak berlebihan. Karena kan memang adat di Indonesia kan laki-laki seperti itu, baik orang itu berilmu ataupun orang itu tidak berilmu, ketika hendak sholat ke masjid udah biasa kan kita melihat tradisi orang-orang yang ada di Indonesia memakai peci hitam misalkan, pakai kampret, pakai sarung. Kalau itu mah tidak. Jadi ini mah maksudnya di sini sengaja memakai pakaian ulama. Itu kalau ulama-ulama terdahulu kan misalkan di kepalanya itu memakai apa ya? Iga itu apa ya? Yang di atas ini gini ya, pakai sorban ini dijilat ke sini. Kemudian sengaja memakai jubah gitu. Seperti pakaian layaknya ulama. Seperti itu. Sengaja dia memakai pakaian seperti itu agar orang lain tahu nih bahwa saya ini adalah mama misalkan gitu ya. Tetapi kalau memang dia adalah seorang ulama ya tidak menjadikan masalah gitu. Ini mah hanya baru tahu ilmunya sedikit tapi pakaiannya udah gaya banget. Udah baru tahu 1, 2, 3 hadis udah kayak merasa mama, dia udah merasa ulama. Ini itu yang menipu orang lain itu seperti itu. Jadi agar dia berpikir memakai pakaian saya seperti ini agar orang lain menganggap bahwa saya adalah annahu alimun, bahwa saya adalah seorang alim, seorang ulama besar, au sufiyun, bahkan saya ini misalkan seorang ahli tasawuf misalkan, seorang ahli sufi. Tetapi sebetulnya ma'anahu muflisun, di sini dikatakan ma'anahu muflisun an haqiqatil ilmi awi tasawufi bil batinihi. Padahal dia itu tidak memiliki wawasan tentang apa itu hakikat ilmu ataupun apa itu hakikat dari tasawuf itu tersendiri. Makanya nggak sampai ilmunya itu ke sana. Udah gaya naweti heula. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya udahlah, memakai pakaian sesuai dengan tradisi yang ada di sekitar kita. Tradisi di sekitar kita memakai pakaian seperti apa, ya udah pakai saja pakaian tradisi yang sesuai yang ada di daerah kita. Nah itu adalah riya ya, bagian yang kedua ya. Untuk riya yang ketiga itu adalah wa imma bil wa'di wa idhari wa nahwiha idh huwa. Nah sekarang mah diucapkan bil qawli kasirun wa anwa'uhu la tanhasir. Yang ketiga itu adalah riya di dalam perkataan. Apa yang kita ucapkan di dalam hati kita beritikad bahwa saya ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan contohnya, karena saya adalah seorang alim, karena saya adalah seorang yang berilmu, sengaja saya berbicaranya itu di apa ya, di bijak-bijakan lah gitu. Jadi seolah-olah setiap apa yang saya ucapkan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar gitu Bu. Jadi saya kan ini seorang santri nih misalkan, saya ini seorang yang berilmu gitu. Jadi masa saya berbicara yang kurang baik misalkan, maka pantasnya kalau saya adalah seorang yang berilmu, berbicaranya pun saya bagusnya untuk selalu mengandung hikmah, berbicaranya pun harus bijaksana, sehingga orang tersebut ini sering gitu ngobrol tema magahan gitu ya. Kalau kita di ranah ngaji ya memang itu tempatnya. Misalkan sekarang saya sedang mengaji, ibu menanyakan, saya menjawab, ya memang ini ranahnya, karena ini ranahnya di dalam tholabul ilmi seperti itu. Tetapi kalau kita semata-mata ikhlas di dalam hati kita, gitu ada saudara kita, sehingga ya sekira-kira kita pantas atau layak kita kasih tahu, tetapi niat di dalam hati kita itu kepada saudara kita atau kepada orang lain, niat di dalam hati kita itu semata-mata hilim. Artinya hilim itu adalah memang betul dari hati, keluar kasih sayang di dalam hati kita. Kalau enggak kita kasih tahu, kasihan teman kita misalkan. Kalau enggak kita kasih tahu, kasihan saudara kita. Saya bermaksud niat karena Allah memberikan sifat hilim kepada
diri kita, misalkan daripada hati saya, ya itu kan bagus sekali. Jadi maksudnya di sini riya di sini sengaja kita berbicara yang bijak agar orang lain menganggap wah bahwa saya ini adalah seorang yang bijaksana. Bedakan ya Bu. Jadi ini ibadah hati. Jadi kita tidak bisa mengetahui akan hati orang lain. Misalkan orang tersebut kalau hendak dia keluar, bahkan sampai sengaja kalau dia keluar selalu membawa tasbih misalkan gitu. Dia selalu membawa tasbih. Ketika ada orang lain dia seperti apa ya, mulutnya kunyem-kunyem gitu ya. Maksudnya agar orang lain mengetahui bahwa saya ini sedang berzikir lah, misalnya subhanallah, subhanallah gitu ya. Ada nampak orang lain kemana-mana selalu membawa tasbih. Bukan artinya boleh kan kita membuat, ya boleh kita mau bawa tasbih kemanapun ya bagus gitu. Cuman yang harus kita pelihara hati kitanya. Bukan artinya kita tidak boleh ingat kepada Allah dimanapun kita harus ingat kepada Allah gitu. Cuman ininya nih, hati kitanya ini yang harus kita kelola. Kita bermaksud membawa tasbih apa? Keluar rumah hendak melihat orang, dilihat oleh orang lain. Tanya dulu hati kita. Bukan artinya saya melarang itu ibu-ibu mau kemanapun membawa tasbih, ya silahkan, itu hak ibu gitu. Cuman hati yang harus kita benahi. Nah itu adalah bagian riya yang ketiga. Sekarang untuk bagian riya yang keempat itu adalah wa imma binahwi tatwili, misalkan arkanis shalah. Yang keempat itu adalah riya dengan perbuatan. Misalkan kita tatwili arkanis sholat, ketika kita sholat sengaja sholat kita panjangkan dari rukun sholat. Biasanya kalau kita sholat sendiri cepat gitu, entah mau kemana cepat gitu ya, kayak sholat saya gitu, kalau sholatnya cepat nggak tahu mau kemana. Tetapi anehnya ketika dia sholat bersama orang lain, misalkan dia dijadikan imam, wa idharit takhasyu'i, dia menampakkan khusyuk. Misalkan orang tersebut dijadikan imam mungkin ini. Wa rubbama annahu min shiddati harsihi ar-riya wa itqanihi yata'allafu dzalika bi fa'lihi fi khalawatihi liyakuna dzalika khuluqan lahu fil mala'i. Di sini dikatakan la lil khaufi minallahi ta'ala. Jadi apa di dalam ibadah apapun yang ia lakukan, tetapi di sini la lil khaufi minallahi ta'ala. Jadi bukan takut dikarenakan Allah Ta'ala. Untuk yang kelima, yang terakhir itu adalah wa imma bil ashabi waz zairina wal mukhalitina, yaitu jadi az-zairin ashabi itu maksudnya kita itu riya kepada teman gitu, ataupun misalkan kepada apa ya, kepada para tamu misalkan, ataupun apa ya, orang-orang yang bergaul lah. Kama yatlubu min alimin, misalkan kita berusaha mendatangkan orang alim, au amirin, ataupun kita mendatangkan seorang pemimpin. Kalau kita mah apa ya, pejabat mungkin gitu. Au solihin, ataupun kita mendatangkan orang yang soleh. Tetapi apa maksud tujuannya? Ayat ya ilaihi li ziyaratihi ihaman li raf'atihi wa tabarukil akabiri bihi. Mengapa dia mengundang orang-orang yang hebat tersebut? Supaya dikatakan bahwa mereka mengambil berkah dari kedudukan yang besar misalkan di dalam agama. Jadi misalkan begini Bu, untuk yang kelima, saya tuh punya teman, sengaja saya mengundang teman-teman pejabat. Mungkin ini kalau yang mengundang itu kayaknya orang kaya gitu ya. Saya sengaja, kalau urusan harta saya udah nggak aneh lagi. Orang lain udah pada tahu kalau saya ini ada orang kaya gitu. Orang udah pada tahu misalkan. Tetapi masih ada kurang di dalam hatinya. Apa yang kurang di dalam hatinya? Kurang di dalam hatinya itu adalah saya ingin dianggap oleh orang lain bahwa saya orang yang hebat mungkin, bahwa saya adalah orang yang baik mungkin, sehingga orang tersebut sengaja misalkan mengundang para ulama, ataupun orang tersebut sengaja mengundang orang-orang pejabat misalkan. Apa sih maksud tujuannya itu? Saya mengundang pejabat agar orang lain, masyarakat di sekitar saya tahu siapa tuh kenalan saya itu.
ataupun sengaja saya mengundang para ulama, sering mengundang para ulama, tetapi maksud di dalam hatinya bukan maksud kita ingin mengalap berkah dari ulama tersebut, tetapi kita bermaksud mengundang para ulama agar masyarakat di sekitar kita, seolah-olah kita mengelabui masyarakat di sekitar kita agar berpahaman kepada saya bahwa saya ini adalah orang-orang yang baik, bahwa saya adalah orang yang baik. Buktinya apa? Buktinya saya adalah orang yang sering mengumpulkan para ulama. Mengumpulkan para ulama itu baik, sangat baik sekali. Kita berdekatan dengan para ulama, bukan sangat baik lagi. Tetapi kalau kita bertujuan hati seperti itu, tidak ada kemanfaatan sama sekali. Nah gitu jadi Bu ya. Jadi di dalam kitab Is'alur Rafiq, riya itu terbagi menjadi 5 bagian. Bahkan keterangan ini pun ada di dalam kitab lain ya. Menurut karangan Syekh Nawawi Al-Bantawi, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah gitu. Sama juga ada penerangan tentang riya terbagi menjadi 5 bagian. Nah, dari 5 bagian tersebut, riya itu tersendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi secara garis besarnya, riya itu pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada riya jali dan juga riya khafi. Apa itu riya jali? Riya jali itu adalah riya yang dapat membangkitkan dan mendorong akan suatu amalan kepada kita. Padahal itu nggak biasa, kita sholat tahajud nggak biasa, saya sholat duha tuh nggak biasa. Bahkan orang ada yang nggak biasa sholat fardu, tapi kalau saya nggak sholat, nanti saya nggak bisa dijadikan mantu misalkan, gitu ya. Jadi riya jali itu. Kalau riya khafi, nah ini yang riya jali juga udah berat, apalagi ini yang riya khafi. Masya Allah, riya khafi itu adalah riya yang tidak dapat mendorong terhadap amalan dengan sendirinya, tetapi dia itu bisa meringankan amalan walaupun orang tersebut sudah terbiasa melakukan ibadah itu karena Allah. Misalkan begini Bu, kita itu kan udah terbiasa melakukan sholat fardu, misalkan kita ini sudah terbiasa untuk mengaji begitu. Bahkan saya udah terbiasa melakukan sholat tahajud setiap malam, itu saya udah biasa melakukan sholat tahajud. Bahkan saya tahu, saya sering mendengarkan dari pengajian bahwa setiap ibadah itu adalah harus karena Allah. Bahkan hati saya pun misalkan berusaha, hati saya itu ingin ikhlas karena Allah, saya tahu. Bahkan saya tahu riya itu adalah tidak boleh, bahkan bisa menghapus semua amal ibadah saya juga tahu. Tetapi ini sulitnya dari riya khafi gitu. Tetapi ketika saya melakukan ibadah kok rasanya selalu berasa berat gitu ya. Misalkan ibu tuh udah biasa melakukan tahajud, tapi mau melaksanakan tahajudnya kok rasanya temani berat gitu. Tetapi anehnya misalkan pada suatu waktu ada tamu misalkan ke rumah kita, kemudian tamu kita itu sudah terbangun pada malam hari, padahal ibu tersebut sudah terbiasa melakukan tahajud juga ibadah setiap hari. Cuman rasanya kok rasa berat gitu, walaupun suka dilakukan. Tetapi anehnya ketika ada tamu, kok ibu tersebut yang biasanya malas begitu bersemangat sekali. Bahkan dia ingin menyegerakan cepat tidur karena takut nanti kesiangan. Walaupun entah di dalam hatinya kenapa kok biasanya gak seperti itu, tetapi kalau ada tamu, ketika ada tamu kok hati kita seperti itu. Bahkan yang tadinya kita melakukan tahajud merasa berat, kok sekarang gak merasa berat, merasa ringan-ringan aja. Nah seperti itu. Itu yang dikatakan riya khafi. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan ibadah di dalam hati kita merasa berat Bu, itu adalah ibadah yang besar sekali pahalanya. Tetapi kalau kita melakukan ibadah yang mana hati kita merasa ringan dan enteng, justru kita harus berpikir ada apa hati kita. Misalkan ada undangan wuludan, misalkan ada undangan rajaban, kok kita bersemangat sekali ingin menghadiri pengajian wuludan tersebut. Tetapi kok kalau pengajian kita sehari-hari kok rasanya berat dan malas. Justru yang rasanya berat, yang malas itu adalah ibadah yang besar sekali pahalanya. Tetapi kok aneh, kok ke pengajian ini kok saya merasa bersemangat sekali ya, misalkan. Nah itu sebetulnya harus kita tafakuri, ada apa? Karena yang namanya ibadah itu rasanya akan berat Bu, namanya ibadah. Gitu.
So kalau merasa ringan kita harus berpikir ada apa ya kok saya merasa ringan di dalam ibadah ini. Nah seperti itu. Jadi itu adalah riya khafi. Ya berat, ya sangat berat sekali di dalam riya khafi. Jadi sehingga di dalam hati kita, di dalam ibadah, karena misalkan ada tamu, sehingga ada rasa senang ketika saya terlihat ibadah oleh tamu tersebut gitu. Jadi rasa senang inilah yang menunjukkan adanya riya yang tersembunyi di dalam hati kita. Riya yang tersimpan di dalam hati ini itu diibaratkan, kata ulama, ibaratkan bagaikan api yang tersimpan di dalam batu. Api yang tersimpan tetapi aneh di dalam batu. Tetapi walaupun ini ada api di dalam batu, tetapi bekasnya itu bisa terlihat. Gitu ya, ada sedikit hitamnya karena ada api. Nah, apa yang bekasnya itu, yaitu merupakan rasa senang yang ada di dalam hati kita ketika terlihat ibadah kita oleh orang lain. Tetapi ini sangat sulit sekali yang saya rasakan ya, sulit sekali. Bahkan saking sulitnya di dalam ibadah di dalam hal yang merusak hati kita, yaitu riya ini, bahkan sampai Imam Ghazali pun berkata tidak akan ada orang yang bisa selamat dari riya khafi. Sekali lagi kata Imam Ghazali, tidak akan ada orang yang selamat dari riya khafi kecuali orang-orang tersebut adalah siapa? Orang-orang yang pangkatnya sudah siddiqin. Jadi kalau saya, karena itu kalau ada yang bertanya berurusan dengan ibadah hati, saya suka malu gitu meneranginya karena saking susahnya. Jadi dari apa yang saya terangkan ini, kesimpulannya apa Bu? Coba kesimpulannya, sudah tidak ada amal ibadah sedikit pun yang pantas kita suguhkan kepada Allah. Karena ibadah kita sehari-hari kalau menurut sesuai dengan syarat rukunnya aja ini mah gitu ya, bukan menurut ibadah batiniahnya, menurut ibadah zahiriyahnya aja gitu. Misalkan sholat menurut ibadah zahiriyahnya aja, zahiriyahnya aja itu apa Bu? Yang sesuai dengan syarat rukunnya pun kita belum tentu bisa melakukannya, apalagi ibadah yang berurusan dengan ibadah hati. Misalkan contoh sholat, ibadah hati kita itu semakin sulit lagi. Jadi kalau diibaratkan apanya Bu nya, kurang mah ibadah nyogrogan ka Gusti Allah teh jiga nyogrogan kangkung buruk gitu Bu. Nah pantas itu orang hoyong ka surga kunyanggakeun kangkung buruk ka Gusti Allah kan nggak pantas gitu. Jadi apa kesimpulan dari ini? Sudah tancapkan di dalam hati kita, ibadah kita nggak ada apa-apanya. Jadi hanya satu yang kita harapkan kepada Allah, apa itu? Rahman, Rahim, Maghfirah Allah. Sudah. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah, kita hanya mengharapkan rahim Allah, kita hanya mengharapkan pengampunan dari Allah. Ya, hanya itu aja yang kita harapkan. Karena kalau kita melihat diri kita, jauh sekali ya amal ibadah kita. Bahkan ini yang berkata bukan saya Bu, Imam Ghazali di dalam kita berkata, tidak ada orang yang bisa jauh dari riya khafi, yaitu tadi, kecuali orang-orang yang siddiqin. Saya pribadi pun belum bisa melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita kali ini Allah memberikan Rahman Rahim maghfirah Allah, sehingga kita bisa kembali kepada Allah penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.